Setelah itu saya akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu seorang pria yang berusia 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya itu terasa tidak stabil. Setelah kejadian lututnya membengkak dan juga sulit untuk digerakkan. Ada 3 soal berikutnya, yaitu jelaskan anatomi penyusun articulation genu yang lengkap. Kemudian jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Kemudian jelaskan anatomi os femur. Untuk yang pertama, jelaskan anatomi penyusun articulation genu yang lengkap. Otot artikulasi genu itu merupakan otot pipih kecil di bagian depan lutut. Kemudian selama ekstensi lutut, otot ini itu berfungsi untuk mengencangkan membran sinovial di bagian atas sehingga mencegah terjepitnya lipatan sinovial antara tulang dan juga antara tulang paha dan juga patella. Artikulasi genu ini tuh berbentuk seperti pita dan muncul di permukaan anterior dari seperempat distal poros femoralis dalam ke otot vastus intermedius. Dia itu masuk ke bagian distal dan membran di sinovial sendi lutut dan berbatas superior busa superpatella. Nah, ini itu untuk bagian proksimal. Nah, ini itu untuk femus. Femus itu terletak di sini, di bagian sini. Kemudian ada juga bagian lateral dan juga medialnya. Nah, yang di tengah ini itu merupakan bagian lateral dan ini merupakan bagian medialnya. Nah, setelah itu untuk bagian patella itu terdapat di bagian sini. Ini merupakan bagian patella, ini merupakan bagian femurnya. Oke, setelah itu lanjut ke soal berikutnya, yaitu jelaskan ligamentum yang memperkuat articulation genu. Articulatio genu itu merupakan sendi terbesar dan paling superficial dari tubuh manusia. Nah, sendi ini itu terbentuk oleh 3 tulang, yaitu tulang os femur, os patella, dan juga os tibia. Sendi ini itu memiliki 3 facies articularis dengan 2 jenis sendi. Nah, sendinya ini itu adalah sendi sinovial dan juga tipe ginglimus atau sendi engsel, yaitu 2 articulation tibiofemoralis, lateralis, et medialis, dan juga sendi luncur, yaitu 1 articulation patefemoralis dikarenakan inkrulasi pada permukaan artikularnya itu secara mekanisme. Articulation genus dinilai relatif lemah. Stabilitasnya itu bergantung pada kekuatan dan juga aksi otot beserta tendonnya dan juga ligamen-ligamen penghubung femur dan juga tibia. Lanjut ke berikutnya, yaitu jelaskan anatomi dari os femur. Femur ini adalah tulang yang terpanjang dan terberat dari tubuh. Femur terdiri dari bagian proksimal, carpus, dan juga distal. Bagaimana proximal femur terdiri dari caput, column atau cervical, dan juga 2 trochanter major dan juga minor. Caput femur dilapisi oleh cartilago artikular kecuali bagian medial yang diganti dengan cekungan fovea untuk tempat caput ligamentum. Kolumner femur itu berbentuk trapezoid di antara crota major dan juga minor. Terdapat linea intertarica bagian distal femur terbagi menjadi 2 oleh lekungan spiral menjadi corpulus medial dan juga lateral.
Kemudian kondis femoral ini membentuk sendi dengan kondilus tibia disebut dengan articulation genu. Nah, lanjut. Untuk tulangnya sendiri itu terdapat bagian head dan juga intercondili fossa sama lateral condili. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini. Nah, di bagian sini ini itu merupakan head atau covea capitis. Terus ada juga yang menonjol, ini merupakan laser trochanter. Terus ada juga linea acepra. Linea acepra itu terdapat di dekat cekungan seperti ini. Kemudian ada juga lateral condili. Lateral condili itu terletak di bagian benjolan yang di bawahnya. Oke. Mungkin segitu dulu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.